Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang berjudul Schooling for All Financing by Some, Perspective from Early Modern and Victorian England. Berikut adalah identitas artikel tersebut dengan judul yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Schooling for All Financing by Some, Perspective from Early Modern and Victorian England. Ditulis oleh David Mitch, dipublikasikan oleh Pedagogica Historica pada tahun 2016, volume 52 nomor 4 halaman 325 sampai 348. Reviewer saya sendiri Ahmad Subhan. Berikutnya yaitu pendahuluan. Pada bab awal dalam artikel ini membahas tentang komitmen pemerintah untuk membuat sekolah universal. Tetapi ada lembaga amal yang mendirikan sekolah non-eksklusif sehingga memunculkan pertanyaan, apakah sekolah itu dapat berkembang dibanding sekolah yang disponsori oleh negara? Peter Lindert secara tegas menyatakan bahwa sekolah-sekolah amal dengan kekuatan mereka hanya akan menjadi sekolah yang sederhana dibanding populasi yang seharusnya mereka layani. Namun demikian, ada literatur lain yang menyebutkan bahwa filantropi swasta cukup berperan dalam memunculkan sekolah populer dalam memberikan dasar untuk pengembangan sekolah yang didanai oleh negara. E.G. Wells menegaskan bahwa sekolah dasar yang dibiayai orang tua dan filantropi lebih baik dibandingkan sekolah yang dibiayai negara. Pandangan tersebut ditentang oleh John Hart bahwa sekolah tersebut tidak lebih dari layanan pengasuh anak. Dari berbagai pernyataan di atas, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seseorang memaknai kegiatan filantropi tersebut, bagaimana kontribusi filantropi dalam pendidikan di Inggris modern, dan masa Victoria awal. Selanjutnya yaitu sub yang pertama, tema dan argumentasi tentang sejarah filantropi dalam pendidikan di Inggris. Pada bab ini membahas mengenai topik yang menyangkut filantropi dalam pendidikan. Salah satu tema yaitu motivasi keagamaan dan motivasi sekuler. Selama masa modern awal, sumber dan motivasi untuk filantropi pendidikan semakin sekuler. Hal ini membuat terjadinya pergeseran tujuan semula di doktrin agama menjadi tujuan sekuler seperti penguasaan keterampilan aksara dasar. Tema lain juga muncul, yaitu sejarawan ekonomi yang mempertimbangkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasinya adalah para elit masyarakat menyediakan dana untuk memiliki tanah relatif lebih tinggi karena akan menghasilkan kekayaan dan kekuatan politik dibanding pendanaan untuk pendidikan populer. Yang kedua yaitu luasnya filantropi pendidikan di Inggris abad pertengahan dan awal modern. Pada periode 1100 hingga 1350, bantuan datang lebih banyak dari pengurus gereja. Orma mengamati bahwa sumbangan untuk cendekiawan jauh lebih umum dibanding sumbangan untuk mendanai sekolah. Tate dan Moran membedakan beberapa jenis yayasan terkait pendanaan sekolah di Inggris sebelum reformasi, yaitu terkait dengan katedral dan perguruan tinggi kuno, yang terkait dengan perguruan tinggi nyanyian yang berasal dari biara untuk rumah sakit. Orma juga memberikan pandangan tentang elemen-elemen yang digunakan untuk menjalankan sekolah dalam 2 abad sebelum reformasi, yaitu membangun sekolah baru untuk merenovasi sekolah, membangun sekolah baru atau merenovasi sekolah yang sudah ada. Selanjutnya dibahas mengenai sumber filantropi, yaitu pendeta, pedagang, pemilik tanah, perusahaan kota, serikat kerja, dan komunitas lokal. Tetapi sumbangan pedaganglah yang jauh lebih besar untuk pendidikan selama periode ini. Berikutnya yaitu menjembatani kesenjangan antara
1660 dan 1833. Belum ada studi besar-besaran mengenai baik atau buruknya filantropi pada 1660. Namun survei yang dilakukan oleh parlemen menunjukkan bahwa adanya kelanjutan pembangunan sekolah dan kegiatan pendidikan sepanjang abad 17 dan 18. Adapun mempengaruhi filantropi pendidikan selama abad itu adalah reformasi Inggris, seperti pembubaran biara dan pembubaran country, sehingga berdampak pada sumbangan untuk pendidikan. Pada abad ke-18, filantropi pendidikan berfokus kepada cara mengatasi kemiskinan. Pada abad ke-18 merupakan periode meningkatnya kekayaan dan meningkatnya ketidaksetaraan. Di lingkungan pedesaan terjadi penurunan petani sehingga berpengaruh kepada pemilik tanah. Hal ini menyebabkan pada akhir abad ke-19, untuk alasan lebih lanjut untuk filantropi pendidikan lokal, untuk mencegah munculnya sekolah dewan dan beban tarif pajak lokal akan memerlukan dukungan mereka. Lindert mengisyaratkan bahwa pada awal abad ke-19, filantropi pendidikan modern awal meletakkan dasar pendidikan populer di Inggris berikutnya. Berikutnya yaitu apakah filantropi memberikan dasar bagi pertumbuhan penyediaan sekolah umum di Inggris Victoria. Yang pertama yaitu tingkat sekolah yang didukung filantropi di Inggris Victorian awal. Sensus pendidikan melaporkan bahwa untuk sekitar 7.842 sekolah yang memberikan pengembalian 15.411 sekolah umum, di mana publik didefinisikan sebagai menerima beberapa pendapatan dari sumber non-biaya. 27% dari pendapatan adalah dari biaya untuk sarjana dan hanya 3% dari hibah pemerintah. Selanjutnya 25% berasal dari dana abadi dan 36% dari kontribusi sukarela. Jadi, kontribusi sukarela saat ini tampaknya telah menjadi sumber pendapatan tunggal yang paling penting untuk sekolah umum. Survei yang dilakukan pada tahun 1818 dan 1833 membuktikan bahwa sebagian besar sarjana berasal dari sekolah subsidi. Penduduk usia di bawah 20 tahun yang bersekolah, 40% dari mereka terdaftar di sekolah subsidi. Oleh karena itu, kegiatan filantropi sangat berperan dalam angka penduduk untuk bersekolah. Selanjutnya, kelompok sosial yang mendukung pendanaan sekolah. Survei James Vassar terhadap 189 sekolah di distrik pedesaan barat pada akhir tahun 1850-an menunjukkan bahwa sumber terdekat yang paling penting dari kontribusi sukarela di distrik-distrik ini adalah pemilik tanah, dengan pendeta di tempat kedua dan petani di urutan ketiga yang cukup jauh. Analisis Fraser tentang sumber pendapatan mungkin tidak persis sebanding dengan yang ada di dalam sensus yang disebutkan di atas. Namun hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sukarela merupakan satu-satunya komponen terpenting dan pendapatan sekolah, meskipun dengan presentasi yang jauh lebih tinggi yaitu 62,4% dan dari total pendapatan sekolah. Dari jumlah tersebut, 62% perincian di antara berbagai sumber yang disediakan oleh Fisher sebagai presentasi dari total pendapatan sekolah dan sebagai presentasi kontribusi sukarela seperti yang diberikan. Lanjutan yaitu Victoria akhir untuk filantropi pendidikan dari pendanaan tingkat parlemen dan tingkat nasional untuk sekolah dasar. Dengan munculnya dana negara untuk sekolah dasar mulai tahun 1830-an, sebuah upaya dilakukan untuk meminimalkan pemindahan dengan sukarela untuk sekolah dengan menyiapkan dana pemerintahan pusat untuk sekolah dengan basis yang sesuai. Hibah untuk membangun sekolah dan selanjutnya untuk mengoperasikan sekolah harus diimbangi dengan jumlah dana sukarela yang sama. Yang terakhir yaitu perspektif komparatif. Pada bab ini berisi tentang pendanaan sekolah dari sumber pemerintah di daerah lain di Eropa
sejak abad pertengahan dan seterusnya. Seperti di Italia, pada abad ke-16, orang kaya di Italia mewariskan sumbangan yang cukup besar untuk sekolah dasar dan menengah, sedangkan di Perancis, sekolah berafiliasi dengan agama yang mencolok dan sekolah dasar adalah pusat mereka. Itulah tadi hasil review dari artikel ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.